Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan pagi hari ini untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya ajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dilaksanakan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu. Nats firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Besar setiamu, KPPK nomor 66.
Mari sama-sama jemaat kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Di dalam kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan kami datang mengaku setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, di dalam tindakan kami setiap hari. Kami sadar ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami sering kali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak ingin kami lakukan. Kami sering kali melanggar perintah-Mu. Kami sering kali mengikuti keinginan kami sendiri daripada keinginan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau datang mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mengampuni kami. Biarlah kasih dan anugerah-Mu merangkul kami, menyucikan kami, membasuh kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 145, Jangan Sedih dan Kecewa. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, berkatnya kau akan diberi.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini kami boleh berbakti kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami memohon supaya Engkau sendiri, Allah yang memimpin kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang berbicara dan mengajar kami satu persatu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Mohon Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami, Engkau berikan kami pengertian, dan Engkau juga yang boleh mendorong hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, sertailah setiap perangkat gadget yang kami pakai dan setiap peralatan elektronik yang kami gunakan, supaya semuanya itu boleh menjadi sarana di mana firman Tuhan boleh diberitakan, dapat disampaikan dengan jelas, dapat dimengerti, dan dilakukan oleh setiap kami. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat GKI Agape. Walaupun hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, kebaktian masih diselenggarakan secara virtual, secara kasat mata saya tidak dapat melihat Bapak Ibu Saudara. Harapan saya, Shalom itu, damai sejahtera itu benar-benar turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik dan cocok banget dengan kondisi kita pada masa hidup di zaman pandemi seperti sekarang ya. Temanya seperti yang ada di slide, jangan menyerah meski tak mudah. Kita sama-sama mengakui kalau di masa sekarang ini situasi serba sulit, situasi serba tidak mudah. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa merasakan ada banyak ketidakpastian dengan situasi pandemi yang kembali meningkat, COVID juga angkanya semakin tinggi di Jakarta. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada rasa tertekan, ada kekhawatiran yang muncul ketika kita hidup di masa pandemi ini. Ketidakpastian membuat kita merasa gamang, merasa labil, merasa tidak bisa menguasai ke depannya saya harus seperti apa. Situasi serba sulit, situasi serba tidak mudah. Tapi yang jadi pertanyaan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan, ada beberapa hal yang terpikir di dalam kepala saya. Kenapa ya ada orang yang bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan, sementara orang lain itu gagal atau melarikan diri. Ketika ketemu kesulitan, merasa gagal, akhirnya melarikan diri. Lalu kenapa ada orang yang bisa secara positif itu mempengaruhi orang lain punya hidup, sementara orang lainnya hampir-hampir nggak peduli sama orang lain? Kenapa ada orang-orang yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan keluarganya di tengah-tengah konfliknya di dalam keluarga, lalu kemudian kesulitan pelayanan, ada banyak tantangan, kesulitan pekerjaan ataupun studi. Sementara sebagian lagi orang-orang ini menghadapi kesulitan-kesulitan yang mirip tapi menyerah. Mereka berhenti atau lari ke berbagai macam jenis kecanduan, entah itu mabok-mabokan karena merasa hidup di dunia realita itu terlalu sulit, atau mungkin yang paling simple, yang paling banyak pada akhir-akhir ini adalah kecanduan gadget. Dunia realita terlalu membuat rasa tertekan, sehingga akhirnya lebih baik lari ke dunia maya. Entah itu gunakan gadget untuk hal-hal misalnya nonton, ataupun juga terus-terusan seperti itu ya, terpuruk, atau main game, atau hal-hal yang lain. Jawabannya, karena ada EQ, Bapak Ibu Saudara. EQ itu singkatan dari Adversity Quotient. Ini berbeda dengan IQ yang mengukur kecerdasan intelektual, ataupun EQ yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, kecerdasan emosi seseorang. Nah, kalau EQ ini mengukur fighting spirit, semangat, daya juang seseorang ketika menghadapi situasi yang sulit. Jadi, EQ itu mengilustrasikan di dalam hidup setiap kita, pada satu masa, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan, itu ibarat gunung yang tinggi. Setiap orang akan berhadapan dengan gunung, lalu memiliki respon yang berbeda. Ketika melihat gunung yang tinggi, gunung yang terjal, dan berbagai macam kesulitan yang ada di depan, responnya terbagi menjadi 3. Menurut EQ, ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama, itu adalah tipe quitter. Tipe quitter ini seringkali ketika melihat gunung, rasanya pengen putar badan, lalu kemudian kabur.
Tipe quitter seringkali mengungkapkan kata-kata seperti nggak bisa, nggak mau, nggak mampu, mustahil deh. Tipe quitter cenderung menyalahkan keadaan dalam arti misalnya karena saya terlalu pendek makanya saya nggak akan pernah bisa jago main basket. Karena saya dari dulu latar belakang keluarganya susah, papa mama saya susah, makanya saya nggak akan pernah bisa sukses. Saya kagak dikasih les ini, les itu, karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karena begini, maka begitu, gitu ya. Karena begini, maka saya mengexcusekan saya punya keadaan saat ini. Ini tipe quitter. Tetapi ada tipe yang kedua. Menurut EQ, ada tipe campers. Lihat gunung yang tinggi, antusias, dia nggak kepengen kabur, dia pengen ceritain sama anak cucu suatu saat, gitu ya. Saya pernah naik gunung. Jadi dia langsung siapin perlengkapan untuk naik gunung, segala macam yang dibutuhkan, dia masukin ke ransel, entah itu tikar, matras, lalu kemudian air, lalu kemudian juga berbagai macam makanan, dimasukin semuanya, dia gemblok ranselnya, lalu dia berangkat dengan penuh antusias, tapi namanya juga orang kota, pasti ngos-ngosan di tengah jalan, udah biasa naik kendaraan, sekarang harus jalan kaki, hiking, trekking, lelah banget, istirahat, buka ranselnya, gelar tikar, seduh pop mie, seduh teh, nikmati makan, minum di situ, nikmati semilir angin yang sejuk, lalu nengok ke bawah, dan berkata di dalam hati, wah udah tinggi juga ya aku jalannya, nengok ke atas, aduh masih jauh jalannya untuk menuju puncak, udah deh, cukup aja di sini deh. Nggak usah naik ke atas, di sini juga udah lumayan kok, udah bisa menikmati pemandangan, sejuknya alam, segala macam, udah nggak perlu naik-naik lagi. Kata-kata yang sering diungkapkan oleh tipe campers, ini kata-kata yang sifatnya itu lumayan lah. Ditanya, gimana pencapaian kamu? Ya lumayan lah. Atau kalau misalnya bisa lebih bagus nggak? Bisa sih, tapi bukannya segini aja udah cukup, gitu ya. Kalau kuliah atau ini biasa nanya kalau belajar gitu ya, standar kelulusan itu seperti apa? Kalau seandainya C aja udah cukup lulus, ya udah kita nggak usah dapat nilai A. Ngapain berjuang mati-matian? Hidup itu harus dinikmati. Hidup itu nggak perlu kerja keras, dinikmatin aja, gitu ya. Nggak perlu ngotot, ngoyo gitu ya kalau bahasa orang ininya ya. Nggak perlu ngoyo banget lah untuk sesuatu yang the best, terbaik. Toh nanti kalau misalnya lulus juga hasilnya sama aja. Graduate, lulus juga, nggak dipamerin nilainya gitu kan ya. Kalau udah bisa makan, minum tiap hari, ada tempat berteduh walaupun masih ngekos, kontrak, ya udahlah cukup. Mati juga nggak dibawa semua itu. Ngapain berusaha untuk capai ini, dapat itu, gitu ya. Ini tipe campers. Cukup puas dengan keadaan yang seadanya. Lalu kemudian kita akan lihat tipe yang berikutnya adalah tipe ketiga, itu menurut EQ ada tipe climbers. Tipe yang ketiga, tipe climbers ini mirip seperti tipe campers, dia perlengkapi semua yang dibutuhkan untuk hiking karena dia punya mimpi untuk suatu saat bisa cerita sama anak cucu, aku pernah naik gunung gitu ya. Kemudian dia jalan dan sama seperti tipe campers, dia merasa capek, dia merasa lelah, lalu dia buka tikar, dia istirahat, dia minum, dia makan seperti si tipe campers. Tapi begitu dia lihat ke bawah, dia lihat, wah keren banget, aku ternyata udah bisa sampai sini. Dia nengok ke atas, kalau aku sudah bisa sampai sini, aku juga bisa pasti sampai ke atas. Kalau Tuhan sudah memimpin langkahku sampai saat ini, sampai ke sini nih, udah bisa segini, wah perjalananku ke belakang tuh kalau lihat ke bawah ternyata udah lumayan jauh loh. Nengok ke atas, Tuhan pasti juga pimpin dan sertai. Jadi dia punya tipe climbers ini selalu punya kata-kata yang berkata begini, mungkin berhasil, kita lakukan aja sebaik mungkin. Step by step kita jangan nyerah, selalu akan ada jalan. Kalau dulu pernah gagal, kita coba lagi saat ini dengan tim yang berbeda, ataupun kita lihat dulu gagalnya di mana. Kita belajar dari situ, kita nggak ngulang lagi kesalahan yang sama. Mungkin kita akan mendapatkan situasi yang berbeda nantinya. Hasilnya bisa jadi berbeda. Tipe climbers ini menganut prinsip karena sesungguhnya sesudah kesulitan selalu akan ada kemudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita baiknya adalah EQ itu bisa berubah. Kalau IQ, Bapak Ibu Saudara ngetes berkali-kali, angkanya bisa berubah, tetapi range-nya selalu terbagi menjadi 3. Di bawah rata-rata, di atas rata-rata, itu nggak bisa berubah.
tes berkali-kali range-nya akan ada di tempat yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau AQ, Adversity Quotient, kalau tadi Bapak Ibu Saudara dengerin saya jelasin apa itu quitter, campers, ataupun climbers, Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, aduh jangan-jangan saya ini tipe quitter. Kata-kata yang sering saya keluarkan adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh tipe quitter atau tipe campers. Tapi Bapak Ibu Saudara tenang. Bisa berubah, bisa dipelajari, bisa dilatih bagaimana menjadi tipe climbers. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dua tokoh Alkitab yang mengajarkan kita bagaimana menjadi tipe climbers. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita akan membaca dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacain untuk Bapak Ibu Saudara ayat demi ayat. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan dari slide yang ditampilkan. Mulai dari ayat yang ke-21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita lanjut ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, saya lahir dari keluarga yang boleh dibilang cukup sederhana lah ya. Sebenarnya tadinya nggak ngerti tentang kaya dan miskin sampai ketemu sama keluarga yang lebih, saya merasa diperlakukan sangat beda ya. Kayak nggak dianggap gitu. Diledek-ledekin, dibilang, "Lu jelek banget sih, kayak badak, kayak kebo." Pokoknya aduh, bener-bener hurt saya banget tuh. Dan saya bertekad satu hari nggak ada lagi orang yang boleh menghina saya dan keluarga saya. Makanya saya harus berhasil. Selalu bilang sama diri sendiri, nggak boleh jadi penyanyi yang biasa-biasa aja. Harus yang sukses, lomba nyanyi harus menang, harus juara. Pokoknya harus jadi nomor 1 lah. Sampai akhirnya ikut lomba di salah satu televisi swasta. Yang jadi jurinya adalah Pak Tamam Hussein, yang adalah pendiri Warna. Semua yang saya dulu ngebluff itu nanti sepanggung sama Ruth Sanaya, sama Krisdayanti, ya ternyata terjawab gitu ya. Kayaknya hidup pokoknya berjalan dengan luar biasa lah ya. Ketemu cowok, orangnya ya oke, pinter, romantis. Ya kayaknya waktu itu hidup saya komplit banget gitu. Dalam usia yang sangat muda, punya cinta, punya karir, punya fame. Ya punya uang pastinya, wah kayaknya udah punya segalanya lah ya.
hidup saya ya tentang karir dan tentang cinta ya. Saya pikir bersama Warna saya benar-benar akan menggapai impian saya itu internasional, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tahun 2000-an awal saya menemukan bahwa ternyata pacar saya tidak se-faithful saya. Aduh ya. Saya pikir ya udahlah, mati satu tumbuh seribu lah ya. Saya carilah cowok-cowok gitu kan. Mungkin jalan sama cowok ini mungkin akan lebih membuat saya merasa lebih feel better gitu ya. Saat yang bersamaan sahabat saya, dia Mirella juga memutuskan untuk keluar ya dari Warna, dan saya merasa kayaknya dunia lantak deh semuanya gitu ya, kayaknya kok bisa sih gitu ya. Saya juga sempat mabok-mabokan kayak gitu karena saya lost banget waktu itu. Sampai satu hari saya ingat di kamar kos saya waktu itu di daerah Menteng, saya sendirian, saya bengong. Dan saya ingat waktu itu di depan saya ada pisau. Udah mau bunuh diri aja, kayaknya hampa banget nih hidup, nggak berarti banget gitu ya. Tapi waktu saya mulai begini, terus tiba-tiba saya ingat wajah mama saya, wajah bapak saya bilang, wah jangan Ria, kamu masih ada orang-orang yang sayang kamu. Lalu ada suara yang bilang bahwa, kamu tahu nggak, saya nggak tahu lah ya, saya percaya itu mungkin Roh Kudus ya, karena kamu nggak kenal saya Ria. Hah? Saya dari kecil Kristen, bagaimana maksudnya apa nggak kenal kamu Tuhan gitu ya? Iya, kamu nggak kenal firman saya. Saya mengurung, nggak jadilah ya bunuh diri gitu ya. Dan saya pikir saya harus cari Tuhan. Saya harus cari kebenarannya. Ada seorang teman saya, teman SMA saya, mengajak saya untuk pelayanan lah ya. Dan akhirnya saya Bible study, dan saya nggak pernah menyangka bahwa ternyata Bible itu benar-benar buku yang sangat luar biasa. Di situ saya menemukan tujuan hidup saya, dan yang paling benar-benar membuat saya sangat bersyukur adalah waktu saya belajar tentang kasih Tuhan. Tuhan yang begitu besar mau mati buat saya. Saya yang tadinya hopeless banget dengan hidup, tapi melihat kasih Tuhan saya jadi hopeful, membuat saya jadi Ria yang berbeda hari ini. Mungkin saya tidak se-famous yang saya impikan, mungkin saya tidak hidup saya nggak sebling-bling yang mungkin dulu saya pikirkan. Tetapi saya menemukan cinta yang sejati, yaitu adalah Tuhan. Saya menemukan tujuan hidup yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Dan juga bahkan dikasih bonus, saya menemukan cinta yang luar biasa juga di dunia ini, yaitu saya bertemu dengan suami saya. Jadi jangan pernah menyerah dengan hidup kamu, tetapi carilah Tuhan dengan segenap hati, lewat firman-Nya, dan percayalah bahwa kamu akan menemukan hal-hal yang kamu bahkan nggak pernah pikir kamu bisa dapatkan. Saya Ria Warna, ini aku dan sebuah cerita. Saya mau ceritain bukan hanya bagian tadi Ria Warna yang men-sharingkan bagaimana ketika dia menjalani hidup itu bersama dengan Yesus, dia menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tetapi menjadi pribadi yang penuh dengan pengharapan karena dia mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan yang bukan hanya dia dengar dari pengkhotbah ataupun dari orang lain, tetapi dia mengalami sendiri Tuhan itu hidup begitu ya, lewat firman Tuhan yang dia baca setiap hari. Tetapi saya mau sharingkan juga satu kisah seorang perempuan yang hidupnya cukup susah. Dia, suaminya, dan juga 4 orang anak mereka itu berenam tinggal di rumah petak kontrak di Bali. Rumah petak itu artinya cuma ada satu ruangan, mereka beraktivitas di dalam ruangan itu sama-sama. Dan kemudian pada waktu pandemi COVID ini terjadi, si suami ini yang berprofesi sebagai sopir taksi di Bali itu kehilangan pekerjaan karena pariwisata di Bali itu drop jauh gitu ya, wisatawan juga tidak ada yang datang. Kondisi ekonomi sudah sulit, mereka mengandalkan akhirnya berusaha tetap berjuang hidup, memenuhi kebutuhan hidup itu dengan warung kelontong yang ada di depan rumah. Jadi mereka buka lapak begitu, semacam warung dagangan, kayak jual minuman atau kayak pop ice seperti itu ya, barang dagangan yang murah-murah supaya warga sekitar bisa beli.
Tapi kemudian tidak lama dari itu si suami ini, susah napas, sesak napas dan ketika dibawa ke rumah sakit terdeteksi bahwa dia terkena COVID-19 dan langsung tracing anggota keluarga karena mereka tinggal dalam satu ruangan doang, rumah petak seperti itu. Si istri juga divonis COVID-19 tetapi si suami ini perlu bantuan alat napas sehingga harus cari cara untuk bisa tinggal mendapatkan rawat inap di rumah sakit, pakai BPJS, gereja bantu urusin, mondar-mandir, ngurusin seperti itu. Si istri ini tidak ada gejala, jadi dapat dirawat di fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi, yang tidak harus punya peralatan medis selengkap yang di rumah sakit untuk suaminya karena suaminya gejalanya cukup berat. Nah, dalam kondisi seperti itu, si istri harus meninggalkan 4 orang anaknya, yang paling gede anaknya udah SMA. Nah, cuman ngandelin anak yang SMA ini, si istri ini merasa pusing sekali, dia mikirin gitu ya, dia udah berpikir yang negatif, jangan-jangan suaminya meninggal, lalu kemudian dia sendiri juga tadinya tidak bergejala, jadi kayak parno sendiri begitu ya, jangan-jangan aku juga nanti kenapa-napa begitu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, si ibu ini berusaha untuk mencari Tuhan. Dan pada waktu dia berusaha untuk mencari Tuhan lewat doa-doa pribadi, lewat mendengarkan lagu-lagu pujian yang dia setel, setiap hari dia justru menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lain dari gerejanya karena dia mempostingkan puisi yang berisi perenungan dia bersama dengan Tuhan, puisi doa-doa dia kepada Tuhan. Saya coba sharekan satu puisi yang dia sharingkan, dia tiap hari lakukan ini begitu ya Bapak Ibu Saudara. Penyerahan hati judulnya. Ketika malam sulit terpejam, entah apa yang ada di pikiran. Aku datang kepada Tuhan, mohon ampun dan pengasihan. Dalam kesunyian hati ku berbisik minta diberkati. Tuntun hati di jalan ilahi. Biar hidup ada arti. Tak mau terjebak kesunyian hati, ku setel lagu-lagu rohani. Terinspirasi syair-syair penyejuk hati, memberi diri diproses dan diberkati. Ya Tuhan Sang Penyayang, kepadamu ku sujud sembahyang. Beri hati taat dan senang, dapat menerima anugerah yang tak terbayang. Bapak Ibu Saudara, puisi yang sangat indah, puisi yang lahir dari pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang sulit dalam hidup, ibu ini mungkin berpikir untuk menyerah, tetapi di dalam kebergantungan dia, iman dia kepada Tuhan. Ketika dia memikirkan juga anak-anak dia berkata bahwa aku tidak mau menyerah. Di dalam masa-masa isolasi mandiri, dia mulai gambar desain-desain gitu ya. Dia gambar, nantinya dia mau jual layangan lagi nanti di warung kecilnya itu gitu ya. Di dalam masa-masa isolasi mandiri, dia memikirkan cara bagaimana bisa produktif. Bagaimana bisa merancangkan masa depan dia bersama dengan Tuhan dan tidak menyerah selama Tuhan masih kasih nafas gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir saya ingin menutup renungan khotbah pada hari ini ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Tuhan masih kasih kita nafas, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Saya pernah men-sharingkan di Instagram saya, satu kata yang dalam bahasa Inggrisnya itu I breathe, I hope. Saya bernapas, maka saya seharusnya tidak berhenti berharap. Kenapa? Karena Tuhan masih kasih kita nafas, artinya Tuhan masih percaya sama kita untuk bisa menyelesaikan sesulit apapun sikon, masalah yang muncul dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Markus 5 ayat 36 yang tadi Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Itu berlaku untuk setiap kita. Tuhan menantang iman kita di masa-masa yang sulit. Ujian iman itu akan naik level kalau seandainya kita melewati ujian yang lebih sulit, begitu ya. Tuhan mengizinkan kita melewati ujian itu tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan menyerah sesulit apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Ketika menghadapi kesulitan, cari Tuhan. Baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, jeritkan seruan hati, kesulitan, emosi, ketakutan Bapak Ibu Saudara di dalam doa-doa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita hal apa yang harus kita lakukan. Saya ingin menutup renungan hari ini dengan menceritakan sedikit dari kondisi saya yang saat ini saya juga masih bergumul gitu ya. Bulan Oktober kemarin adik ipar saya kena COVID.
Setelah dia 2 minggu diisolasi di rumah kami, sebelumnya 2 minggu sebelum di rumah kami, dia harus di tempat lain begitu ya. Tapi kondisi keuangan makin menipis, akhirnya minta izin untuk stay di rumah kami isolasi mandiri. Waktu itu deg-degan karena mama ada diabetes. Jadi setiap kali adik ipar keluar mau berjemur gitu ya, semprot disinfektan begitu supaya tidak kemana-mana gitu ya virusnya di dalam rumah kami. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dalam kondisi saat ini, hari Minggu kemarin, saya memutuskan untuk bawa mama saya untuk PCR. Karena sudah beberapa hari demam. Demam, batuk berdahak, lalu kemudian juga kondisinya cukup drop lah ya, lemes karena hilang nafsu makan dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ketika pergi PCR, sekarang Jakarta kondisinya juga lagi pada naik-naiknya angka COVID, sehingga PCR itu juga cukup mengantri, padat 2 jam ada lagi ya, baru dipanggil untuk bayar, begitu. Itu di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan yang terjadi adalah hari Senin kemarin dapat kabar bahwa mama positif. Bapak Ibu Saudara, mama saya punya riwayat diabetes. Ada ketakutan, ada kegentaran, itu akan menjadi sebuah komplikasi. Dan sejauh ini masih diisolasi mandiri di rumah. Melihat situasi bahwa rumah sakit juga penuh. Waktu mau PCR aja itu dicegat sama satpam, satpamnya sampai bilang, mau kemana Bu? Kalau IGD udah penuh. Bapak Ibu, kalau mengikuti kondisi hati gitu ya, ada perasaan takut, ada perasaan gentar, tetapi saya belajar untuk percaya bahwa saya cukup untuk mengerjakan bagian saya sebaik-baiknya, dan Tuhan akan yang menentukan hasilnya. Oleh karena itu, di dalam kondisi yang masih serba tidak pasti, dalam proses Tuhan terus bekerja untuk memulihkan mama, saya menghadapi masa-masa yang dimana kalau mengkhotbahkan bagian ini, jangan menyerah meski tidak mudah. Saya pun mengalami hal yang sama, seperti yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami. Walaupun mungkin tidak berkaitan dengan COVID, tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal yang berat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami petualangan hidup yang menarik. Petualangan hidup yang tidak pernah membosankan, dan selagi Tuhan masih kasih kita nafas, artinya Tuhan masih percaya bahwa kita hidup di dalam dunia ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hal yang berat, ataupun juga bahkan lewat hal yang penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan memasuki waktu hening, silakan merenungkan kembali firman Tuhan yang telah diberitakan. Kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu dengan perasaan gentar ketika kami melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kami, ketika kami membaca berita, kami melihat hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal di luar daripada kontrol dan kendali kami. Tetapi sekali lagi kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan, kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, agar jangan menyerah ketika situasi sesulit apapun, selama masih Tuhan memberikan nafas kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami mencari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami tetap mempercayai bahwa Tuhan, Engkau lebih besar daripada setiap permasalahan ataupun kesulitan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa untuk hal-hal bahkan yang di luar daripada kendali kami, karena kami tahu itu tidak di luar daripada kendali Tuhan. Kami memohon
Tuhan campur tangan di dalam segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami di dalam menanggulangi COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh Engkau yang boleh memberikan belas kasihan bagi negara kami, Engkau yang boleh memberikan pertolongan bagi negara Indonesia, sehingga angka COVID dapat dikendalikan, dan pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang sungguh-sungguh efektif dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kami berdoa Tuhan supaya seluruh lapisan masyarakat termasuk diri kami masing-masing agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan sungguh-sungguh dapat menekan angka penyebaran COVID. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan juga apa yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak Tuhan yang ada di GKI Agape ini, khususnya untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan terkhusus di masa-masa pandemi COVID ini terus berlangsung. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh berikan pertolongan, juga bukan hanya kesehatan jasmani yang Tuhan karuniakan, tetapi selama lebih dari setahun jemaat-Mu kebanyakan beribadah dari rumah masing-masing. Mungkin ada rasa bosan, ada rasa lelah, dan mungkin ada rasa capek di dalam menjalani kehidupan berohani. Bertanya-tanya mungkin di mana Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menguatkan iman umat-Mu. Engkau yang boleh memperteguh mereka untuk terus berharap dan tidak menyerah di dalam berharap kepada Tuhan. Kami boleh belajar untuk mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercaya. Engkau Allah yang layak untuk diandalkan. Biarlah hamba-Mu juga dapat berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di tengah-tengah rasa duka, mungkin kehilangan ada anggota keluarga, orang terkasih, bukan hanya karena COVID, tetapi mungkin juga karena penyakit ataupun meninggal karena sebab lain. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang bergumul dari segi ekonomi, kesulitan hidup, bahkan juga mungkin konflik dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh turut campur tangan, Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah mereka, Engkau boleh menjadi solusi bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan dari jemaat Tuhan yang saat ini sedang di dalam kondisi lemah tubuh ataupun sakit. Kiranya Tuhan tangan-Mu turun, menjamah mereka satu persatu, mengurapi mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Biar di tengah-tengah sakit mereka, mereka tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Mereka boleh melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan, khususnya dari pendampingan, dari anggota keluarga, maupun juga dari orang-orang terdekat mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang boleh pimpin dan sertai saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kami berdoa Tuhan supaya ketika fisik mereka mungkin makin menurun karena usia yang makin bertambah, tetapi biarlah iman mereka boleh semakin kuat, iman mereka boleh semakin bertumbuh, mereka boleh semakin memiliki pengharapan kepada Tuhan, mereka boleh semakin berserah kepada Tuhan, dan mereka juga boleh memikirkan bagaimana memiliki waktu-waktu yang lebih banyak untuk berlutut, berdoa, dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan lewat doa-doa pribadi mereka, lewat relasi mereka dengan Tuhan secara pribadi. Mereka boleh menjadi teladan bagi anggota keluarga yang usianya lebih muda dari mereka. Kami berdoa ya Tuhan mau menyerahkan juga secara khusus para pemimpin rohani dari GKI Agape, baik gembala sidang, para hamba Tuhan, para majelis, pengurus komisi dan aktivis, mereka yang giat melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi, berusaha untuk menyelenggarakan ibadah dan kemudian juga berusaha untuk menjaga kerohanian umat-Mu, mendoakan umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mengenali apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu. Tuhan berikan hikmat bijaksana supaya mereka juga dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang harus mereka kerjakan untuk perkembangan kerohanian, pertumbuhan relasi umat Tuhan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Tuhan berkati di tengah-tengah pergumulan mereka, mungkin ada hal-hal yang tidak dapat mereka sharingkan satu persatu, mungkin karena keterbatasan jarak, tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang menengok, Engkau Allah yang menguatkan para pemimpin-pemimpin gereja ini. Kami rindu ya Tuhan, supaya GKI Agape sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai menjadi wadah di mana anak-anak Tuhan dapat berkumpul, dapat bertumbuh bersama, dapat semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini ketika mereka saling menguatkan sebagai komunitas keluarga Allah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, karena Tuhan bukan hanya memberikan firman-Mu, sarana untuk membangun kerohanian bersama dengan Tuhan, tapi Engkau juga memberikan keluarga-Mu, tubuh-Mu, gereja-Mu bagi
setiap kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja sehingga kami juga boleh mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya, dan kami mempercayai bahwa ketika Tuhan menitipkan kesempatan bagi kami untuk bernafas menjadi rekan sekerja Tuhan, Tuhan ingin kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini untuk memberi dampak, menggarami, menerangi dunia yang semakin lama, semakin gelap, semakin memiliki hal-hal yang tidak pasti dan tidak dapat dipegang. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah setiap anak-anak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami mau panjatkan dan alaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengalaskan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kepada jemaat yang akan memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari sama-sama saya mengajak kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur ya tebusku. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, apa yang ada pada kami berasal daripada Tuhan. Dan kami menyadari setiap hari kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan dari apa yang ada pada kami yang berasal juga daripada Tuhan. Biar ya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 422, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan memberkati kita.